Om Swastiastu, salam satu Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ari, program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas Autism Spectrum Disorder (ASD) guna memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus yang diampu oleh Ibu dosen Isnaini Maharani, MPSI Psikolog. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam definisi Autism Spectrum Disorder (ASD) atau dikenal dengan istilah gangguan perkembangan pervasif, merupakan sekelompok keadaan keterlambatan dan penyimpangan dalam perkembangan keterampilan sosial, bahasa, komunikasi, dan perilaku. Nah, autisme merupakan istilah yang pertama kali dikenalkan oleh Leo Kanner pada tahun 1943. Psikiater dari Johns Hopkins University ini menemukan sekelompok anak dengan kelainan sosial yang berat, hambatan dalam berkomunikasi, dan masalah perilaku. Nah, anak-anak ini menunjukkan perilaku menarik diri, tidak berbicara, aktivitas yang repetitif dan stereotip, serta senantiasa memalingkan pandangan dari orang lain atau tidak mampu melakukan kontak mata. Rudy Sutadi tahun 2000 menyatakan bahwa perilaku pada autisme mempunyai dua permasalahan, yaitu perilaku berkelebihan dan perilaku yang berkekurangan atau bahkan tidak ada perilaku. Nah, sekarang kita masuk ke dalam karakteristik Autism Spectrum Disorder. Nah, yang pertama itu memiliki keterbatasan berkomunikasi dan interaksi sosial. Yang kedua, tidak ada kontak mata dan reaksi yang sangat minim terhadap orang tua maupun pengasuhnya. Nah, yang ketiga, memiliki pola perilaku yang stereotip, meniru, dan repetitif diulang-ulang. Yang keempat, memiliki keterbatasan dalam kognisi. Nah, yang kelima, abnormal sensory perception. Nah, yang keenam, memiliki keterbatasan dalam emosi. Nah, yang ketujuh, memiliki keterbatasan sensori atau penginderaan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam penyebab Autism Spectrum Disorder. Nah, sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti penyebab dari Autism Spectrum Disorder ini. Namun, para ahli dan pakar kesehatan sepakat bahwa genetik dan lingkunganlah yang berperan dalam menyebabkan gangguan ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam faktor genetik. Para ilmuwan menemukan sejumlah gen yang berkemungkinan berperan dalam gangguan ini. Gen-gen ini memengaruhi perkembangan otak atau cara sel-sel otak berkomunikasi sehingga menimbulkan tanda-tanda khas pada anak yang mengalami ASD. Nah, sekarang kita masuk ke faktor lingkungan. Faktor lingkungan dianggap berperan dalam menyebabkan ASD seperti konsumsi obat-obatan tertentu, terinfeksi virus, atau komplikasi selama kehamilan. Sekarang kita masuk ke dalam penanganan Autism Spectrum Disorder di setting pendidikan. Yang pertama itu modeling. Nah, cara belajar ini dapat dilakukan dengan menirukan atau memberikan contoh yang baik pada anak dengan autisme. Nah, hal ini bertujuan untuk mengembangkan bakat mereka. Misalnya, dengan memberikan contoh cara melakukan kontak mata yang baik. Nah, yang kedua itu blended learning. Nah, di mana orang tua harus membuat sistem belajar seperti tidak belajar. Nah, melibatkan selalu komunikasi dua arah, memberikan mereka kesempatan untuk berbicara dan membiarkan mereka tahu bahwa mereka harus memberikan kesempatan juga untuk orang lain berbicara. Yang ketiga itu desensitisasi sistematis. Nah, cara ini dilakukan agar mereka dapat terbiasa dengan situasi yang membuat mereka cemas dan takut. Jika mereka takut dan
jika mereka takut dengan laba-laba, maka dapat dimulai dengan menunjukkan foto laba-laba. Nah, kemudian dilanjutkan dengan video. Setelah itu baru menunjukkan bentuk laba-laba yang asli atau yang sesungguhnya. Nah, yang ketiga itu memberikan pujian yang positif. Nah, semua orang dapat merasa dihargai jika mereka mendapatkan pujian setelah melakukan sesuatu yang positif. Begitupun dengan anak autisme. Memberikan mereka validasi dan pujian karena hal tersebut dapat membuat mereka ingin melakukannya lagi. Nah, untuk yang kelima, memberikan waktu dan kesempatan untuk berlatih. Mereka juga harus diberikan waktu dan kesempatan untuk terus berlatih berulang-ulang kali, sehingga mereka dapat terbiasa melakukan kegiatan tersebut. Nah, yang terakhir, membagi segala aktivitas dalam tahap bertahap. Untuk bedah kasus, saya akan membedah kasus dari anak yang bernama Albert atau bisa juga dipanggil dengan Al. Nah, Al ini dinyatakan oleh dokter mengalami gangguan autism spectrum disorder saat ia berusia 3 tahun 9 bulan, di mana ia menjalani 2 terapi, yaitu terapi sensori integrasi dan juga terapi bicara. Untuk sekarang ini usia Al sudah menginjak 5 tahun. Nah, pernyataan dari orang tuanya, dari awal Al lahir sampai dengan usia 2 tahun tidak ada perbedaan yang signifikan dari Al pada anak umumnya. Al mengalami ada beberapa keterlambatan dalam proses pertumbuhannya. Lama-kelamaan ternyata Al lebih pendiam dan ia lebih sering asik dengan dunianya sendiri. Dan Al semakin suka dengan roda yang berputar. Al bahkan bisa tahan lama berdiam diri hanya dengan memperhatikan roda yang berputar. Nah, selain itu, saat televisi dimatikan dan Al tidak diberikan handphone, maka ia akan tantrum. Nah, yang awalnya Al bisa memanggil mama papa kepada kedua orang tuanya, ternyata lama-kelamaan malah menghilang. Selain itu, Al juga mulai kehilangan kontak mata. Nah, saat diajak ke tempat ramai, Al akan langsung berlari tanpa arah, dan ketika tangannya digandeng, maka Al akan langsung menjatuhkan diri dan mematung. Nah, untuk gejala yang muncul dalam kasus Al ini, nah yang pertama itu kehilangan kontak mata, yang kedua tidak merespon ketika dipanggil, nah yang ketiga suka dengan benda yang berputar, yang keempat tidak suka dengan suara keras, yang kelima komunikasi 2 arah terganggu. Nah, dalam kasus ini dapat kita lihat bahwa Al ini menunjukkan karakteristik ASD di mana Al tidak mampu melakukan kontak mata, memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi dan interaksi. Untuk faktor penyebab Al mengalami gangguan ASD ini tidak diberitahukan oleh orang tuanya. Sesuai dengan gejala yang muncul, maka dapat dilakukan penanganan menggunakan modeling, letter learning seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi.